Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, kalau kita lihat ya untuk yang kemarin itu ya, jadi pada saat kita update kan harga masih kurang lebih di 46 ya, di area-area sini gitu. Nah ini kalau kalian ada dapat sell ya di area 64 ya atau 65 itu congrats, karena kan kita juga udah bahas ya ini 2 hari lalu kalau kita mau sell itu memang much better tunggu dia break dari si trendline ini gitu ya. Ini kan dia breakout nih ya. Nah ini dia retest gitu. Kalau ini kan dia masih di atas trendline atau masih di dalam trendline gitu, makanya agak riskan. Tapi kalau udah breakout walaupun dia retest ke 65 atau 70 ya posisinya memang lebih bagus untuk ambil sell gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ya, kita mau lihat dulu yaitu adalah penjelasan dari hasil FOMC gitu. Kalau kita perhatikan dari hasil FOMC memang suku bunga masih dipertahankan di 2% ya. Lalu untuk bukan suku bunga tapi inflasi masih dipertahankan di kurang lebih target itu di 2%. Lalu untuk suku bunga masih dipertahankan di puncaknya saat ini ya. Jadi belum ada penurunan ya. Dia akan melakukan penurunan kalau memang terlihat bahwa inflasi ini mulai turun secara bertahap gitu. Jadi memang untuk saat ini inflasi sudah menurun, cuma memang nggak begitu signifikan atau tidak begitu bertahap gitu penurunannya gitu. Jadi makanya dia masih mau lihat dulu nih apakah inflasi ini akan turun bertahap atau tidak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya, kalau kita lihat memang pejabat Fed saat ini masih mau melakukan atau melihat kembali data ekonomi yang akan dirilis ya di kuartal 1 ya. Betul, kira-kira di 2024 ini ada perbaikan atau enggak gitu, atau ada peningkatan atau enggak gitu ya teman-teman. Baru nanti dia mutus ini mau naikin suku bunga lagi, mau stagnan atau mau menurunkan suku bunga gitu katanya gitu teman-teman. Nah, lalu kalau kita lihat dari DXY sendiri ya, untuk DXY saat ini sudah berada di area resisten ya, kurang lebih di 102.6. Ya, ini juga ada kita bahas juga di update Telegram kemarin malam ya. Di 102.6 ini resisten dari si DXY itu sendiri. Kalau DXY lanjut naik berarti kenaikan maksimal dia ya atau target naik dia itu kurang lebih di angka sini di 103.19 gitu. Ya ini ada sedikit gap ya yang belum ditutup rapat ya. Kemudian kalau kita lihat lagi seperti di atas ini ada gap juga, itu di harga kurang lebih untuk gapnya ya itu kurang lebih di level 106.5 gitu. Jadi masih ada potensi kalau misalkan DXY menguat ya, itu untuk nutup gap ini masih sangat memungkinkan sekali gitu teman-teman. Nah intinya kalau kita perhatikan dari DXY ini sendiri memang secara tren dia masih downtrend ya, tapi kalau dia mau nutup gap yang di 106 ini ya, maka DXY masih butuh untuk break atau naik di atas 103.98 nih. Dia butuh break dari height yang ini karena ini kan current height-nya dia gitu. Ini swing low, ini swing height-nya dia. Nah ini swing low, nah ini dia buat swing height lagi gitu teman-teman. Swing height-nya di mana? Swing height itu paling mentok tuh di 103 di sini. Kalau dia mau membentuk struktur harga turun lagi gitu teman-teman. Tapi kalau dia mau coba untuk tutup gap di atas sini, maka dia bisa break dari 103 atau bahkan juga break dari sini untuk amannya ya. Nanti skenario-nya adalah begitu dia bisa break dari 103.9, dia akan retest kembali, baru dia akan lanjut naik ke harga 106.5 yang ada di sini. Itu teman-teman, itu untuk DXY. Artinya dari segi gold ini sendiri masih akan ada penurunan ya. Ini kan gold just turun ya sampai kurang lebih di 2033 2030 gitu. Nah ini berarti gold ini kan juga berada di area resisten nih untuk saat ini gitu. Dia ada di resisten, kurang lebih resisten itu di 2042 sampai 2044 ya. Kenapa ini resisten? Kalau kita perhatikan dari beberapa waktulah yang ada di sini, ini adalah area memang terjadi multiple rejection untuk area ini gitu teman-teman, dengan spike kurang lebih di 2047 paling tingginya di sini spike-nya dia gitu. Maka dari itu
selama gold belum mampu untuk break dari 44 ini atau dari zona ini ya, zona ini, itu gold masih akan potensi untuk turun lagi untuk retest ke 2033 sampai 2030 sampai terendahnya itu di support daily-nya dia itu di 2016 untuk gold itu sendiri gitu. Nah, kalau kita ngomongin untuk sell point yang pertama, ini udah jadi sell point pertama. Sell point kedua itu di 2050 ya. 2050, 2048 ya di sini. Terus sell point yang ketiga itu di sini. Di area breakout sideways-nya dia itu di 2054 sampai 2057 gitu. Ya, ini sell point yang ketiga. Oke, ini sell point yang ketiga gitu teman-teman. Karena kan ini area breakout juga belum di retest kan sama gold gitu. Maka kita kalau untuk memang normally untuk lebih safety atau low risk di 5754 ini udah lebih oke gitu untuk sell. Kalau ini high risk ya ini medium risk, ini low risk gitu. Tetap ada resikonya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk buy point 2033 sampai 2030 itu masih sama, bisa dimanfaatkan. Kemudian di bawah itu saya prefer langsung ke 2020 ya. 2020 ke bawah sampai 2016 karena ini jadi satu range gitu loh sama si gold ini sendiri gitu. Nah, ini range-nya. Oke, ini range ya untuk untuk buy. Jadi ini buy point 1, ini buy point 2. Kalau untuk tengah-tengah kayak 2026, 2024 itu belum nemu sih untuk area yang cukup kuat ya. Karena kita ngambil kurang lebih di area rejection-nya si gold ini kayak ini 1. Terus ini 2 gitu. Nah, nanti ada lagi di bawahnya. Tapi itu kurang lebih di level harga itu di bawah 2000 ya. Di 1986, tapi itu kita bisa lihat kurang lebih di psikologi levelnya dulu itu di level 2000 untuk buy point yang ketiga gitu teman-teman. Oke, jadi itu untuk gold ya. Nah, secara untuk 4 jam sama 1 jam ya atau lower time frame gold itu sudah berubah jadi downtrend ya, udah break ya. Tapi kalau untuk daily itu masih uptrend kecuali daily ini bisa break dari 2016-2010 ya, 2016 lebih tepatnya, baru dikatakan dia berubah menjadi downtrend gitu. Ini juga sudah pernah kita bahas di weekly video gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat dari pivot level ya, nah gold ini berada di bawah pivot level gitu, jadi secara pergerakan gold ini biris gitu. Pivot levelnya itu kurang lebih di level harga, kalau kita lihat di sini itu ini aja. Nah, itu ada di level 2045 ya. Poin 9 atau kita genapin ke 2046 untuk area pivot levelnya, pivot level daily ya. Nah, ini range-nya. Range-nya itu dari 2043 sampai 2048 untuk range dari pivot level gold ini sendiri. Artinya selama dia di bawah ya pivot level ini untuk si gold ini ya itu masih potensi biris atau turun dengan target di 2033 sampai 2030 kembali gitu teman-teman. Oke, berarti di atas 2050 kita bisa tuh ancang-ancang cari buy ya dengan target kurang lebih di 2054 sampai 2057 kembali atau di area nih breakoutnya dia gitu. Oke, itu ya, itu untuk gold ya. Kemudian untuk hari ini ada news juga ya. Yang pertama itu dari USD itu di jam 20.15 itu ada ADP ya. Ini kalau kita lihat dari 103 ke 115 ya, ini positif untuk DXY. Lalu jobless claim ya itu di jam 20.30 ya. Ini jobless claim ini negatif ya 2018 ke 2016 ya. Ini positif juga ya, ini berarti jobless claim itu berkurang ya, positif. Nah, ini yang 50 sama 51 ya, ini untuk S&P Global Service ya di 2145 ini juga positif untuk DXY. Jadi overall secara news ini masih bagus untuk DXY. Jadi DXY ini masih ada potensi untuk rebound lagi ke angka yang lebih tinggi nantinya gitu. Mungkin bisa ke 103.19 di malam hari ini kalau memang pergerakan itu sesuai dengan newsnya. Ya, artinya dia mencapai target di 38.2 dan gold ini masih ada potensi untuk turun lagi ke 2033
2033 sampai 2030 gitu teman-teman. Oke, itu nanti pergerakan lanjutannya kita akan update atau diskusikan di channel Telegram Journal Trading ID. Oke, mungkin sekian dari saya untuk videonya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.